Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita penuh dengan sukacita, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memenuhi hidup kita dan memberikan kita kekuatan tiap-tiap hari dan memberikan dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini biarlah sukacita memenuhi tiap-tiap kita dalam memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memuji Engkau dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat hati kami, saat kami memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau hadir dan memberikan sukacita yang memenuhi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kami pribadi lepas pribadi. Itu jemaat-Mu hari ini yang mendengarkan firman-Mu, yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan memuliakan Engkau dan kami akan memuji Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mazmur 34 ayat 8 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari Bapak Ibu dan semua saudara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan semua saudara kita mau katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita mengucap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
hatiku memujimu, dan hatiku memujimu, dan hatiku memujimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami begitu melihat mengecap kebaikan Tuhan, siapa kami Tuhan? Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami hanya mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk berkata bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Kami bisa melewati segala masalah karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Sekali lagi, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku harapkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku harapkan selain Kau. Tiada lain yang ku harapkan selain Kau. Tiada lain yang ku harapkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan, ada tiada yang lain yang mampu menolong kami. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dan biarlah anugerah-Mu Tuhan sungguh besar bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan pada saat ini, dan Roh Kudus mengajar kami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam teraplikasi dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam saudara, dan kita ingin belajar firman Tuhan dengan tema kuasa mencukupkan, berkecukupan dan kuasa membagi. Kuasa ini sangat penting karena dalam gereja mula-mula kuasa ini dialami oleh jemaat mula-mula sehingga mereka menjadi kuat. Saya ingin mengajak saudara melihat dulu apa sih yang namanya berkecukupan dan apa artinya membagi. Saya mau ambil meja ini dulu, ada 3 wadah. Ini toples 250 ml. Jadi 250 ml. Ini botol minum 600 ml. Ini botol minum 1,9 liter. Jadi 1900 ml. Jadi ini sangat kecil. Ini agak sedang. Ini lebih besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa orang Kristen merasa nggak cukup ya? Karena dia pakai ukurannya kalau nggak cukup, karena kebutuhannya dia merasa kebutuhannya 600 ml. Padahal 250 ml saja sudah cukup.
Kenapa seperti ini terjadi? Banyak saat ini, banyak orang-orang yang mudah terjebak dengan medsos. Dengan orang pikir, wah dia lebih mewah, framing daripada orang. Kalau dia lebih wah ya, lebih bahagia daripada saya cuma gini aja. Wah sepatunya bagus, celananya bagus, bajunya bagus, antingnya bagus, kalungnya bagus, mahal. Waduh, ini berapa ya harganya ya? Saya kok nggak bahagia, nggak seperti dia. Ukurannya yang beda. Makanya kenapa orang nggak merasa berkecukupan? Karena dia memakai ukuran dirinya dengan orang lain. Kalau dia merasa bahwa dia cukup 250 ml, bukan berarti dia nggak bisa punya kelebihan. Kalau punya ukurannya 250 ml, kalau dia dituang dengan air, saya tuang air di sini, pasti airnya cepat luber. Itu yang namanya kuasa membagi. Jadi semakin besar seseorang, kapasitas seseorang, merasa dia bahwa kecukupan dia cuma 600 ml, bahkan dia mungkin dibandingkan antara 600 sama 1900 ml, ya berapapun yang dituangkan di sini nggak akan cukup untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita harus merasa cukup untuk saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi artinya Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya, biar kita merasa cukup dulu. Apa yang kita saat ini kita terima cukup untuk kita hari ini. Jangan bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya yang kita terima itu kelebihan, bukan berarti semua kelebihan itu harus kita makan semuanya. Kita harus berasa saya cukup sekian dulu. Nanti yang sisanya yang lainnya itu saya bisa bagikan kepada orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita maunya 1900 ml sehari, kita mau terima 1900 ml, maka ini nggak akan cukup. Kita tidak akan bisa membagi. Kenapa kita susah membagi? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita rasanya saya masih kekurangan. Tuhan mau kita belajar merasa cukup. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada di padang gurun, mereka merasa mereka harus makan. Mereka berontak kepada Musa. Musa, berikan kami makanan. Musa berdoa pada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa kasih makan 2 juta orang ini? Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan mana, roti yang setiap hari Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Dan Tuhan katakan demikian. Aku memberikan cukup pada hari itu. Seandainya kalau pada hari Sabat, hari Sabtu, Tuhan berikan pada hari Jumat itu 2 kali lipat. Sehingga mereka harus ambil yang secukupnya untuk 2 hari. Hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Minggunya Tuhan berikan lagi. Tapi ada orang-orang yang rakus. Orang-orang yang pikir, kalau gitu saya terima hari Minggu, saya bisa ambil 2 hari dong. Di hari Minggu sama hari Senin. Pada waktu mereka ambil untuk 2 hari, jatah mereka untuk 2 hari, mereka lihat pada hari Senin paginya, rotinya, mananya itu busuk. Tuhan ingin mengajarkan, cukup. Kalau kita merasa saat ini, uang yang kita terima, gaji yang kita terima saat ini, seberapapun yang ada, jangan bandingkan dengan orang lain yang diberikan lebih. Cukup untuk kita. Tapi harga-harga naik, semuanya naik. Kita sudah nggak bisa lagi nih pikir bagaimana kenaikan harga ini kita harus antisipasi. Selalu kita katakan cukup. Mari kita lihat 1 Timotius 6. Bagaimana dengan adanya kalau kita merasa ada kebutuhan yang lebih besar. Firman Tuhan mengajarkan kita,
Kalau kita merasa cukup, itu ibadah kita, penyembahan kita, itu menjadi penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Demikian dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat 6. Jadi ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita beribadah pada Tuhan. Tapi kalau kita merasa apapun yang Tuhan berikan kepada kita hari ini cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita, itu kita dapat keuntungan besar. Bukan karena dapat uang yang besar, tapi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi firman Tuhan mengajar kita, ada makanan, minuman, cukup. Kita lihat diri kita saat-saat ini, mungkin kita jarang sakit. Kita merasa kita kekurangan, tapi jarang sakit, itu udah cukup. Kita merasa selalu ada bahan makanan di rumah, itu cukup. Asal ada makanan dan pakaian. Baju yang kita pakai setiap hari, udah sekian tahun nggak ganti-ganti, bukan karena kita nggak ada uang, tapi kita merasa ini cukup. Apa yang ada pada kita saat ini cukup. Apa yang kita punya di dalam rumah kita, wah ini ada semua sudah tersedia, itu cukup. Jadi kita harus merasa ada kecukupan. Kalau kita merasa kurang, kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Pikiran kita akan dikuasai oleh kemauan hal-hal duniawi, ego kita lebih tinggi lagi. Tuhan mengajarkan kita cukup. Kalau kita nggak merasa cukup, ayat 9 dari 1 Timotius 6 itu, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin cepat kaya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu bagaimana kita mau memberkati kita. Tapi kita jangan dengan ego kita, jangan dengan kedagingan kita untuk cepat kaya. Tapi kita merasa cukup supaya kita bisa memberkati orang lain. Kalau kita mau dengan kebutuhan kita 1900 ml setiap hari, 2 hari, 3 hari pun nggak cukup berkat yang dilimpahkan. Tapi kalau kita kecukupan kita 250 ml saja, dituang air ke sini, pasti tumpah. Pasti tumpah. Dari botol ini saja, dituang ke 240 ml, akan tumpah banyak. Dan bukankah itu berarti kita bisa memberkati orang lain? Tuhan mau hidup kita bukan karena kelebihan, tapi apa yang kita bisa nikmati cukup untuk kita saja, supaya kita bisa memberkati orang lain, supaya kita bisa menolong orang lain, supaya orang lain bisa melihat perbuatan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup mereka melalui kita. Kita ingin belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana mereka mempraktikkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat Kisah 2. Ayat 44. Dikatakan demikian. Kisah 2 ayat 44 dan selanjutnya. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan, nah di sini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu, ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi membagi, artinya mereka merasa apa yang ada saat ini mereka ingin berikan kepada orang lain juga, sehingga jadi satu kekuatan yang besar dalam jemaat mula-mula. Saudara, kita ingin praktikkan firman Tuhan ini dalam arti kata, apa yang ada pada kita, jangan kita lihat orang lain, tapi Tuhan melihat hati kita ingin menolong orang lain, memberkati orang lain dengan apa yang ada
apa yang kita bisa buat lakukan sehari-hari. Asal kita merasa saya cukup sekian. Saya harus merasa kecukupan. Apa yang kita mau, kita nggak harus ikutin semua apa yang kita mau. Tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan, itu cukup untuk kita. Tapi kalau kita bisa membagi, kita bagi. Sebenarnya saudara, kita ingin praktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, bagaimana menolong orang lain. Banyak orang lain yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita. Asal mulai dari kita merasa cukup. Apalagi dengan orang-orang seiman kita, orang-orang yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita, bersekutu bersama-sama dengan kita. Kalau mereka kekurangan, kita harus tolong mereka. Merasa cukup dan membagi. Dan itu akan menolong persekutuan itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Hari kita ingin menghidupkan firman Tuhan ini. Kita harus merasa cukup sehari-hari. Jangan berkelebihan. Tapi kalau Tuhan berikan lebihnya itu kita memberkati orang lain. Kalau Tuhan memberikan itu ada sesuatu yang lebih lagi, itu akan memberkati orang lain. Orang-orang seperti ini yang suka membagi akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan ingin memberkati kita dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Untuk kami merasa cukup dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang Kau berikan bagi kami, cukup bagi kami. Dan untuk kami bisa membagikan pada orang lain dengan apa yang kami bisa buat. Kami berdoa biar firman Tuhan ini hidup dalam diri kami. Kami berdoa supaya Engkau memberkati pekerjaan kami, kebutuhan kami, boleh diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami juga bisa memberkati orang lain yang ada di sekitar kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengalami-Mu dari hari ke hari. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga supaya pekerjaan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Biar keselamatan daripada-Mu ada pada bangsa ini. Dan bangsa ini boleh diberkati oleh Engkau dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan